Suara kebisingan jalan di pusat kota Bandung, tepatnya di SMA N1 Bandung, tempat di mana jati diriku mulai terbentuk. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan diri aku dulu deh. Halo, aku Bella, seorang anak remaja yang dapat dikatakan sempurna oleh orang-orang. Namun, kenyataannya tidak benar. Aku seorang pengurus OSIS di sekolah ini. Namun, tidak dengan keluargaku, apalagi ibuku. Dia adalah seorang yang perfeksionis. Aku merasa sesak dengan tekanan itu, tapi aku juga tidak punya pilihan lain selain menurutinya, karena tidak ada lagi hal yang bisa aku lakukan selain itu. Katanya saat seseorang merasa jatuh cinta, sikap bodoh dan konyol tidak akan ia hiraukan, karena logika kami tidak berjalan, namun perasaan kami lah yang mengambil alih. Itulah yang aku pikirkan semenjak manusia itu membuat diriku berpaling dan hanya terfokus padanya karena hari itu. Perjalanan kami bermula saat aku sedang bertugas piket untuk menjaga ketertiban siswa sekolahku di depan gerbang sekolah kami. Lelaki itu memasuki gerbang sekolahku dengan begitu santainya tanpa merasa sedikit pun bersalah karena ia terlambat. Aku sedikit kesal karena lelaki itu, namun Pak Hendra tidak menggubrisnya. Aku bertanya-tanya dong saat itu, apakah lelaki itu anak presiden hingga ia bisa berbuat seenaknya. Semenjak kejadian itu, aku sangat amat penasaran dengan sosok lelaki itu. Aku pun mulai bertanya-tanya kepada teman-temanku mengenai lelaki itu. Dan hal baik yang bisa aku dapatkan, aku mengetahui namanya, yaitu Devan. Devan adalah salah satu pemain basket unggul di sekolah kami. Sekolah kami terkenal akan ekstrakurikuler basketnya. Banyak orang yang ingin masuk sekolah kami hanya karena basketnya saja. Saat itu, aku mempunyai tugas untuk mewawancarai Devan untuk keperluan promosi sekolah kami. Setelah selesai mewawancarai Devan, tiba-tiba Devan mengajak diriku untuk berjoging bersama. Ya, dengan spontan aku mengiyakan ajakannya tanpa mementingkan harga diriku dan cara diriku yang biasanya. Aku tidak tahu bagaimana aku memberikan alasan kepada ibu, namun aku tidak terlalu memikirkannya karena yang aku pikirkan kali ini adalah outfitku. Hari yang aku tunggu-tunggu hingga aku tidak dapat tidur kini telah tiba. Pagi yang hangat dengan suara burung yang merdu membuat aku tersadar bahwa pagi itu adalah hari yang menyenangkan. Aku mulai mandi dan mempersiapkan diriku. Suara hentakan kaki ibuku yang terdengar mulai mendekat membuat diriku tiba-tiba serangan jantung tidak berhenti. Membuat diriku tersadar bahwa aku belum memberitahukan padanya bahwa hari ini aku akan olahraga bersama Devan. Namun tiba-tiba suara ketukan pintu ibuku yang khas berulang kali hingga ia memasuki kamarku dan mengatakan, ada seorang lelaki yang mencariku. Seketika aku gugup. Diriku merasa aku akan mati saat itu karena merasa gugup. Namun, tidak aku sangka Devan mampu meluluhkan ibuku. Aku senang, tapi juga khawatir akan hal itu. Namun, aku menyampingkan hal itu dan mulai bersiap-siap untuk menghampiri Devan. Ibuku tampak menyukai Devan karena sikap sopannya itu. Kekhawatiran diriku yang aku takutkan terpecahkan sudah. Sepanjang jalan, tak henti aku selalu memikirkan apakah ini dikatakan benih-benih cinta. Perasaanku kepada Devan mulai bertambah karena sikapnya itu yang dapat meluluhkan ibuku. Apakah ini perasaan kagum semata atau benar ini adalah perasaan cinta diriku padanya? Sepanjang jalan Saparua, tempat saksi bisu
pertama kali kedekatan kami. Terukir abadi baik kenangannya ataupun orangnya. Sepanjang jalan kami mulai bercakap-cakap. Mulai dari bagaimana Devan dapat masuk klub basket, hingga ia bisa lolos masuk sekolah saat pertama kali kami bertemu. Aku pun secara tiba-tiba mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang diriku, hingga bagaimana aku bisa masuk OSIS. Ternyata kami saling mengagumi satu sama lain. Devan menatapku dengan penuh kekhawatiran, lalu memberiku sebotol minum. Setelah itu kami pun berhenti. Dengan rasa bersalah, Devan hanya menatapku sepanjang jalan. Seketika aku berpikir, mengapa dia bersikap seperti itu? Apakah ini hanya perasaan diriku yang berlebihan? Ataukah Devan memang sedang merasakan bersalah terhadap diriku? Namun, seharusnya dia tidak berpikir seperti itu. Devan tidak bersalah, namun akulah yang bersalah. Setelah dari pertemuan itulah, setiap kami di sekolah, Devan selalu mengajakku berbincang hangat dengannya, membuat diriku nyaman di dekatnya untuk waktu yang cukup lama. Dan aku pun perlahan-lahan mulai mengenal sisi lain dari Devan. Namun, hatiku berkata lain. Seakan-akan hatiku memberikan sinyal dan kabar buruk yang akan datang. Aku menghiraukannya karena hari itu adalah hari yang begitu penuh semangat dan kegembiraan yang membara. Malam itu aku telah datang lebih dulu dan memesan sebuah meja di kafe favorit kami di Braga. Devan menyusul belakangan karena sesi latihan basket timnya yang begitu padat. Setelah hampir 1 jam menunggu, Devan akhirnya datang juga. Aku tidak banyak berkata setelahnya. Kami berdua tampak menikmati hidangan itu. Di tengah suasana malam itu, seketika aku memberhentikan makanku. Dengan gugup, aku mulai memberanikan diriku untuk bertanya mengenai rumor itu. Namun, sebelum aku bertanya, Devan tiba-tiba menyela diriku dan membenarkan mengenai rumor tersebut. Devan berkata bahwa ia benar akan pergi ke Spanyol. Hatiku hancur berkeping-keping saat itu. Perasaan kecewa yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan kekecewaan akan rumor itu yang ternyata benar dan Devan tidak pernah menceritakannya kepadaku. Aku tidak sanggup memendam rasa sesak terpelinggu akan kekecewaan itu. Aku pergi ke toilet hingga tidak sadar akan mengeluarkan air mata dari wajahku. Dalam sunyi, perasaan kecewa yang tidak pernah aku sangka akan berakhir seperti ini. Kekecewaan itulah yang membuat diriku melakukan hal gila. Aku tak sanggup untuk kembali kepada Devan, sehingga aku memutuskan untuk pergi lebih dahulu. Aku menelpon ibuku untuk menjemput diriku. Dan satu ketika, supir ibuku telah tiba. Aku tidak sanggup melihatnya lagi, seperti bagaimana aku dihancurkan berkeping-keping olehnya. Ruang hampa yang berhasil aku lepaskan, kini tertarik kembali, terperangkap dalam belenggu dunia ibuku. Devan yang sudah aku anggap sosok yang berani dan berharga, kini hanya tinggal perasaan kecewa saja. Berbulan-bulan kami mulai saling menghindari dan tidak ada interaksi intens yang membuat diriku mulai terbiasa akan hal itu. Aku mulai membencinya, namun juga merindukannya. Banyak rumor yang aku dengar, mulai dari Devan mempunyai pacar hingga rumor gila lainnya. Aku ingin berpura-pura tidak peduli, namun perasaanku ini tidak dapat bekerja sama. Roy memberitahuku bahwa akhir pekan ini Devan akan bertanding. Ternyata perkataan Devan benar bahwa dia akan mengikuti perlombaan di PL Basket. Seketika aku berpikir apakah aku harus melihat Devan bertanding. Aku tidak tahu maksud dari Roy memberitahukan tentang hal itu. Namun, dari situlah aku mulai berpikir. Sepertinya untuk terakhir kali, aku harus berpamitan dengan Devan. Walaupun aku rasa itu tidak mungkin.
Lalu aku pun memutuskan untuk melihat pertandingan Devan. Hingga akhirnya di mana pertandingan itu akan selesai, aku tetap tidak bisa melihat Devan ataupun berpamitan dengannya. Suatu ketika pasti aku akan merasa sunyi karena aku kembali kepada duniaku yang hampa. Namun, apa boleh buat, inilah akhirnya.